Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Asyamto dari SMK Negeri 3 Kendal, CGP Angkatan ke-9, akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 1.3 dengan fasilitator Ibu Tarti Andriani SPD dan pengajar praktek Bapak Rusyanto SPD. Pertanyaan pemantiknya adalah, apa yang saya pahami mengenai kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila pada peserta didik dengan paradigma inquiry apresiatif atau IA di sekolah saya. Pada kesempatan refleksi koneksi antar materi ini, saya akan menelaah kembali rangkaian pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga akhir modul 1.3 ini. Oleh karena itu, saya akan membahas keterkaitan atau koneksi antar materi, yaitu filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, memimpikan murid di masa depan, profil pelajar Pancasila, nilai-nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, paradigma manajemen inquiry apresiatif atau IA, dan prakarsa perubahan Bagja. Berikut akan saya paparkan filosofi KHD, guru sebagai teladan sebagai poin yang pertama. Seorang guru sebagai pemimpin dalam kelas harus memberikan contoh yang baik bagi siswanya. Guru harus mempraktekkan nilai-nilai yang mereka ajarkan seperti kedisiplinan, kerja keras, kejujuran, dan toleransi. Seorang guru juga harus bisa menjadi panutan yang baik bagi siswa-siswanya. Filosofi tersebut menekankan bahwa pendidikan harus membimbing dan mengarahkan anak-anak agar sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang ada. Sebagai pendidik, tugas kita adalah membantu anak-anak mengembangkan potensi alami mereka dan menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman yang terus berkembang. Untuk memberikan pendidikan yang mendukung perkembangan anak secara holistik, seorang pendidik perlu memiliki pemahaman yang mendalam dan sepenuh hati terhadap dimensi-dimensi yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila: pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Untuk menciptakan profil pelajar Pancasila yang diharapkan, seorang guru perlu memiliki visi yang kuat dalam menciptakan perubahan positif di lingkungan sekolahnya. Visi ini harus berfokus pada kepentingan dan keberhasilan murid-muridnya. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah pendekatan inquiry apresiatif. Pendekatan IA mengedepankan penghargaan terhadap potensi dan keunikan setiap murid, serta mendorong mereka untuk aktif berinquiry dan mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai Pancasila. Dengan menggunakan pendekatan ini, seorang guru dapat membangun lingkungan pembelajaran yang inklusif, kolaboratif, dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Melalui visi yang berpihak pada murid dan pendekatan IA, guru dapat membantu mewujudkan profil pelajar Pancasila yang berkualitas dan sesuai dengan tujuan pendidikan yang diharapkan. Di SMK Negeri 3 Kendal, sebuah sekolah yang juga merupakan SMK pusat keunggulan, telah memberikan kebebasan kepada siswa-siswinya untuk membawa gawe ke sekolah. Hal ini memungkinkan guru dan siswa untuk memanfaatkan gawe secara luas dalam mengakses berbagai informasi di internet. Dalam konteks ini, saya sebagai guru mata pelajaran bahasa Inggris berusaha mewujudkan paradigma inquiry apresiatif melalui sebuah inisiatif perubahan, yaitu meningkatkan kreativitas dan semangat belajar peserta didik melalui pemanfaatan edu teknologi. Diharapkan melalui prakarsa perubahan ini,
Peran pendidik dapat mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang berpihak pada murid dengan mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman. Dengan meningkatkan kreativitas dan semangat belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi, pendidik berperan sebagai teladan yang membimbing siswa-siswi dalam mengembangkan potensi mereka sesuai dengan kodrat yang ada pada mereka. Hal ini mencerminkan nilai-nilai Pancasila yang ditanamkan dalam pendidikan sehingga profil pelajar Pancasila dapat terwujud dengan baik. Pertanyaan pemantik yang kedua adalah revisi dan rumuskan dengan penuh keyakinan visi yang telah Anda buat berdasarkan jawaban pertanyaan di atas ke dalam sebuah visi yang Anda bersemangat ketika membacanya dan menggerakkan hati setiap orang yang membacanya. Di tugas demonstrasi kontekstual sebelumnya, saya telah membuat visi terwujudnya insan yang berbudaya mandiri, kolaboratif, kreatif, dan bernalar kritis dilandasi imtak dan iptek. Berdasarkan paradigma inquiry apresiatif yang telah saya rancang, visi tersebut saya kemudian revisi menjadi mewujudkan generasi tangguh yang berbudi luhur dan berwawasan global. Alasan pemilihan visi ini adalah karena saya ingin menciptakan generasi yang mampu menguasai teknologi, memiliki daya saing, dan tentunya memiliki karakter yang berbudi luhur. Visi ini menggambarkan tujuan yang lebih luas, yaitu menciptakan generasi yang siap menghadapi tantangan dunia kerja yang semakin global dan teknologi yang semakin maju, sambil tetap mempertahankan akhlak dan budi pekerti yang baik. Dengan demikian, pendidikan yang saya laksanakan akan berfokus pada pengembangan keterampilan teknologi, meningkatkan kompetitivitas dan pembentukan karakter yang kokoh pada peserta didik. Dengan visi ini saya berkomitmen untuk membantu peserta didik menjadi individu yang berintegritas, berbudi pekerti luhur, dan memiliki wawasan yang luas untuk bersaing di era global seperti saat ini. Demikian pemaparan singkat tentang koneksi antar materi modul 1.3. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.